Iya, ditabiskan Mongol langsung diangkat jadi leadership komite. Usia? Nah itulah, jadi nggak ada main-main lagi, benar-benar difokuskan, benar-benar dibaiat. Lo keluar dari saya, ya lo celaka kalau nggak mati. Banyak konspirasi bahwa Lucifer itu katanya punya istri. Apa benar bisa Lucifer punya istri manusia? Ya, jadi kalau dalam dunia satanik tuh ada namanya the sister of the light. Memang ada lah pernikahan antara manusia dan jin itu ada. Ada. Dalam jadi- Islam pun ada. Oh ada ini. Dalam Islam pun ada. Dalam Islam pun ada. Cuman begini, kalau untuk diperlihatkan atau dipertontonkan nggak mungkin. Siapa yang ikut mungkin dalam satanik atau organisasi tertentu, dia seks bebas, dan kalau hamil, ya tanggal 20 itu ya Gugurkan. digugurkan. Untuk apa? Untuk dijadikan ritual lagi, seperti itu. Habib apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Abis lebaran nih. Lebaran di mana? Lebaran di daerah Bogor-Bogoran. Oh gitu, kirain pergi Ya, kemana pulang kampung. gitu. Belum pulang kampung nanti, Belum pulang insya Allah. kampung. Insya Allah ya. Kampungnya di mana sih? Di Pekalongan. Oh di Pekalongan gitu. Sekalian memang ada orang tua di sana atau gimana? Ada orang tua di sana. Masih Ada. ibu yang melahirkan di sana. Oh gitu. Tapi kalau ayah udah almarhum ya? Ayah udah almarhum, ayah Oke. yang asli dan ayah yang mendidik udah. Ya. Titip salam ya buat ibu ya. Insya Allah. Semoga selalu sehat walafiat dan panjang umur barakallah. Amin. Oke, siang ini kebetulan memang kan sebelum ini memang kita di konten saya ini pernah membahas tentang sisi gelap hierarki satanik. Dan kebetulan saat itu narasumbernya Mongol. Lucifer tidak memilih kecantikan seseorang. Lucifer selalu memilih kepintaran seseorang. Dia suka. Ya, karena dalam dunia satanik mengenal hierarki kingdom, bukan republik. Jadi ada permaisuri, ada perdana menteri. Nah di situ ada Lucifer, ada Baal, ada Belzebub. Jadi kalau dalam dunia satanik tuh ada namanya the sister of the light. Tiap ritual satanik tuh ada perjamuan kudus namanya. Ya kan, perjamuan kudus itu minum darah dan daging. Bukan binatang tapi manusia. Nah itu yang akan dikonsumsi nanti. Nah, siang ini maksudnya ngundang Habib. Yuk kita bahas dari versi Habib dan versi Islam. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan satanik? Kita cocokkan dengan omongan Mongol nih. Siap. Sama nggak sih versinya Mongol dengan versinya Habib? Satanik itu seperti apa? Terus yang dibilang apa? Beelzebub ya apa? Belzebak. Beelzebub itu Belzeblub nggak ada. Belzeblub. saya Belzebak. apa? Belzebak. Beelzebub. Nah, kalau versi Islam tuh Beelzebub tuh seperti apa? Apa sama nggak sih sama Dajjal? Oke. Gitu. Nah kan banyak yang versi Islam nih nggak tahu nih, nggak mengenal sosok-sosok itu. Yang versi Islam kan tuh hanya iblis, Jin atau iblis jin, gitu ya. Oke. hanya yang versi-versi itu ya. Nah terus ada lagi nih yang bisa kita bahas di sini kan, di sini si siapa namanya Mongol. Mongol ini membahas tentang perjanjian darah. Nah versi Islam, versi Habib sendiri yang kebetulan kan Habib memang berkecimpung juga di dunia spiritual. Yang sudah Habib selama ini ketemukan, pernah nggak sih dengar istilah perjanjian darah? Oke. Dari versi Habib boleh, atau yang dari versi spiritual boleh, atau versi Islam juga boleh. Ada nggak sih perjanjian darah? Dan bagaimana hukumnya? Nah terus yang selanjutnya, di sini juga kita membahas bersama Mongol kemarin itu, bahwa ada korban. Pengorbanannya itu berupa apa sih? Kayak bayi-bayi aborsi. Nah, itu bagaimana di versi Islam? Benar nggak sih kalau orang aborsi itu bisa dilakukan pengorbanan seperti itu? Dan kenapa harus bayi-bayi aborsi? Oke. Nah, itu versi Islam ya. Yuk, kita mulai mengulas ya. Aku bisa tahu atmosfer yang ada di atas kita. Cuman gue selalu yakin adalah kita lebih dari 10 orang. Ada 2 orang di antara kita yang ngedoain,
nggak akan tumbang kita berdua. Boleh dong. Selesai acara Karena kita itu podcast baru seperti akan buka. Jangan sebelah Juga kanan. makan. nggak usah ditakutin. Kita lebih sempurna Sempurna. daripada Anda. Camkan coy. Kita lebih sempurna daripada Anda. Tadi maksud Mongol di sini adalah goib berarti kan? Ketika Mongol bilang dia selalu merasa bahwa kita ini bukan berdua aja. Banyak di atmosfer ini ada yang macam goib seperti itu. Nah, tadi Mongol bilang kayak gini. Kita lebih sempurna daripada Anda. Camkan itu. Nah, sekarang menurut Habib bagaimana tuh? Benar. Karena jin, kalau goibnya itu jin ya. Karena Islam pun agama goib. Gitu. Kalau goibnya jin, dan Allah pun sendiri bilang bahwa makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Dan jin pun mencari kesempurnaan itu di manusia. Jadi benar apa yang dikatakan Mongol, saya atau kami lebih sempurna daripada kalian. Dia mencari kesempurnaan di manusia. Di manusia. Kalau manusia itu menyebarkan energi baik dalam satu posisi, jin manapun yang merasakan energi baik itu, dia pasti ngadirin, pasti ngedeketin, pasti ngikutin ini orang. Untuk apa? Untuk mendapatkan energi kebaikan tersebut. Oke, jadi di sini Habib membenarkan apa yang diomongkan Mongol ya? Ya. Oke, sahabat kita lanjut lagi. Ada sebuah kisah lagi bahwa kakak pernah bertemu dengan seorang asing ya, orang asing ya? Orang bule. Orang bule ya? Ya. Kakak diajak join with Ya, us. dia bilang Itu waktu usia berapa kak? kita nongkrong nih, tongkrongan kan di depan namanya Masih di Manado, Telkom masih di nih, Manado. di Manado. Masih di Manado. Jadi ada 2 bule dateng sama satu orang Indonesia. Cewek, cowok, Cek, cowok tiga-tiganya. Dia bilang, "Hai, what's up bro?" Ya kan? Sap-sap kita. Manado tuh bahasa Inggris kita juga cetek mak ya kan. Kita ketemu bule aja dia ngomong how are you today? Nah ini dia tanya, dia langsung join with us. Mongol ngerasa kayak dia tuh kayaknya good for me. Saat itu perasaan Yo, perasaan kita nggak ada rasa takut. Oke. Dia kasih tahu yang penterjemah ada kegiatan anak muda begini. usia berapa? Masih SMP kelas 3, masih remaja. udah SMA kelas 1-an. Remaja Kelas ya, 1. Kak, ya, benar-benar. Ya, berondong tapi ya berondong lah. Kalau sekarang udah alot. Udah alat lagi. Yo, coy. Jadi dia aja lah dan kita ikut sama dia. Ketemu dan di saat kita ngobrol di tempat mereka, Mongol tuh kayak ngerasa enak Nyaman. banget. Itu yang Mongol selalu bilang, gua ngerasa di sana tuh enak banget. Penerimaan mereka, tidak ada penghakiman yang dilakukan, nggak pernah nanyain latar belakang orang lain, nggak ada. Jadi murni mengenal dirinya Iya, sudah sampai situ betul. aja ya. Udah, terus 3 hari kemudian ada kegiatan yang dilakukan mereka, kita dateng dan kita merasa enjoy karena Mongol kan suka musik. Mongol tuh suka banget lagu rock. Oh, dan dia Barusan Mongol cerita, jadi dia awal mulanya kenal satanik itu ketika di usia SMP. Nah, kalau kita angkat dari segi spiritual, kenapa kok ini para bule-bule ini atau para aliran satanik ini mencari dari lingkungan anak-anak yang masih muda, sangat muda nggak berarti kan? Nah, kalau dari segi spiritual, usia segitu belum ada kematangan atau bagaimana, Bib? Menuju kematangan. Oke. Menuju kematangan karena fresh. Karena mereka ini mencari orang-orang yang yang memang pikirannya belum menuju ke satu hal. Kalau SMP itu kan masih ingin bermain kan, ingin bermain. Tapi, saat bermain itu ditujukan ke dalam satu ruang lingkup, fokus di ruang lingkup satu, otomatis ini bakal jadi. Gitu. Ibarat kata pemikiran itu bakal luas nantinya untuk ke tujuan satanik itu. Gitu. Oh gitu. Nah, kalau dari segi spiritual di luar satanik nih, spiritual misalnya dari yang Habib tahu nih, memang usia seperti itu memang lebih mudah lebih ditatar. Ya. Karena pembelajaran itu dari SMP sebenarnya, dari umur sekitar 12 atau 13 tahun. Itu udah mulai harusnya sebagai orang tua lah atau apa, bukan dalam dunia spiritual aja. Dalam hal apapun itu mulai dimasukin hal-hal yang lebih ke upgrade lagi seperti itu. Oke.
Jadi intinya mereka itu mencari yang masih labil. Ya, fresh word lah ibarat kata. Masih benar-benar pemikiran itu nggak berpikir apa. Kalau misalkan kita masuk ke ibarat kata sudah remaja ya, umur 17 tahun atau 18 tahun, orang itu nggak bakal berpikir untuk benar-benar memfokuskan satu apa yang dibicarakan sama orang tersebut. Misalkan lo masuk ke gue, lo dapat ini, lo kerjanya begini-begini. Oh iya, itu yang gue mau. Dan gue bakal lakuin itu. Cuman kalau misalkan dia udah remaja, akal itu kan sudah mulai berkurang. Terbentuk. Itu terbentuk ya. Akal itu sudah mulai terbentuk dan dia bisa memilih yang benar dan yang salah. Dengan apa? Dengan ruang lingkup lingkungannya dia. Karena pembelajaran ilmu itu kan bukan hanya di madrasah atau di sekolah atau di mana, tapi ruang lingkup itu sebenarnya pembelajaran yang lebih utama. Oke. Berarti di sini Habib membenarkan bahwa kenapa Mongol ditarik dari usia sedini mungkin atau usia SMP, karena pada masa itu adalah masa pencarian. Pencarian. Dan masih muda di-upgrade ya. Oke. Next ya, kita lanjut. Ya, tahu itu. Ya sekarang berubah jadi lagu pop. Kenapa? Karena proses umur kah? Bisa kemungkinan besar jadi. Ya kan? Karena kita kayaknya lebih enak lagu-lagu zaman dulu gitu kan. Percaya, harapan dan cinta. Cakep tuh. Ya kan? Kita sih nggak ngebandingin, tapi kalau dibandingkan bila ku mati, gue lebih milih percaya, harapan dan cinta. Karena kalau bila ku mati, lu aja mati. Endingnya ngajak. Kau juga mati. Lu aja ya? Yoga. Gue. Berangkat aja duluan. Ntar gue sumbangin deh kain kafan 4 meter. Lumayan kan, ada sisa semeter buat di atasnya. Iya kan, jadi tinggal ditaruhin pitas. Ya kan, lucu loh pocongnya. Jadi itu fase. Dan akhirnya sepersekian 3 bulan setelah itu Mongol ditabiskan. Jadi ada pentabisan oleh komunitas tersebut. Oh sama ya Kak, kayak gitu ya? Iya, ditabiskan, Mongol langsung diangkat jadi leadership komite. Usia? Di sini tadi Mongol cerita, jadi ketika dia sudah di-upgrade ya oleh yang bule tadi nih bertemu. Terus ada istilah pentasbihan ya. Apa? Tadi kayak di baiat lah ibarat kata ya. Oh, itu maksudnya Iya, di baiat. Jadi ditasbihkan, bukan ditasbihkan ya, ditasbitkan. Jadi ditekankan di situ. Kalau misalkan kita di toriqoh atau di jalan, ibarat kata satanik ini kan kayak toriqoh. Seperti, bukan saya bilang satanik toriqoh ya. Kalau dia ngomong, wah nyamain. Biasa itu mah. Maksudnya sama seperti, karena jalan. Satanik ini jalan. Orang ini menuju apa yang ia sembah. Misalkan satanik dia mempercayai Lucifer atau apalah, ya kan? Nah itulah, jadi gak ada main-main lagi, benar-benar difokuskan, benar-benar dibaiat. Lo keluar dari saya, ya lo celaka kalau nggak mati. Oke. Jadi kayak dibuat perjanjian kontrak lah ya. Ibarat kata di kontrak. Disumpah. Namanya baiat disumpah. Anda, ibarat kalau misalkan di Islam dibaiat begini. Anda masuk ke Toriqoh Nasabandi, ya kan? Gue baiat Anda dengan jam sekian lo harus wirid ini, jam sekian lo harus wirid ini, hari ini harus wirid ini ada pengajian di situ, harus ikut semua. Itu harus wajib. Kalau Anda tidak mengikuti ini, ya berarti Anda punya dosanya nanti kepada pemimpin Toriqoh itu gitu loh. Seperti itu. Begitupun yang tadi dibilang Mongol. Di baiat, ibarat kata kalau kita masuk Nasrani pun kan ada yang namanya kalau kita masuk agama Kristen itu dibaptis. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Oke, baiklah. Tadi penjelasan Habib, kita lanjut selanjutnya ya. Kak, sekarang ini lagi banyak konspirasi tentang, tadi aku masih penasaran dengan masalah satanis. Banyak konspirasi bahwa Lucifer itu katanya punya istri. Apa benar bisa Lucifer punya istri manusia? Ya, jadi kalau dalam dunia satanik tuh ada namanya the sister of the... Nah, di sini Mongol membahas tentang sosok Lucifer. Kita mau tahu dari versi Habib, dari secara spiritual ataupun dari versi Islam. Sebenarnya sosok Lucifer itu kurang lebih tuh seperti apa? Kalau dari versi Habib atau versi Islam? Jin ya. Jin. Beda nih iblis?
Beda kalau iblis itu kan memang, iblis itu dari bangsa jin, cuman tingkatannya lebih tinggi lah, ibarat derajatnya lebih tinggi daripada jin. Cuman kalau Lucifer itu aku bilang itu satu jin, salah satu jin. Nah, gitu, dari bangsa jin juga lah. Oh gitu. Lucifer itu. Dibilang katanya punya istri. Dan dia memilih istrinya itu manusia. Gimana pandangan Habib? Kalau pandangan pribadi saya sebenarnya dalam hal spiritual lah, ibarat kata dalam hal spiritual juga, jin untuk mempersunting seorang istri, memang adalah pernikahan antara manusia dan jin itu ada. Ada. Dalam Islam pun ada. Oh, ada ini. Dalam Islam pun ada. Dalam Islam pun ada. Cuman begini, kalau untuk diperlihatkan atau dipertontonkan nggak mungkin, karena memang itu ada pribadinya masing-masing. Ada ruangannya khusus, ada ulamanya khusus untuk mempersunting jin sama manusia, itu ada. Ada maharnya juga? Ada. Maharnya sama kayak manusia nikah gitu? Sama. Sama. Mas Jin kawin? kayak gini, jin sama manusia itu kan sama, gitu loh. Tapi jin ini ibarat kata dia nggak, mata uang jin sama kita kan beda. Oke. Karena mereka masih pakai sistem barter sebenarnya, kayak kita zaman dulu gitu, ya kan? Nah, kalau untuk mahar itu ya sama kayak kita, bisa dengan emas, bisa dengan uang, bisa dengan apa? Karena jin pun bisa punya sesuatu hal, bisa memindahkan itu kan ke kita gitu, itu bisa, sangat bisa banget. Nah, kalau untuk yang diceritakan Lucifer apa bla bla dengan dia dan apa, jin itu kan menyerupai manusia itu setampan-tampannya manusia atau secantik-cantiknya manusia. Itu jin. Menyerupai ya? Menyerupai. Jadi ada, kalau guru saya bilang, kalau jin itu menyerupai manusia, itu adalah segantang-gantangnya manusia di bumi. Sejelek-jeleknya sejelek-jeleknya jin menyerupai manusia, itu adalah segantang-gantangnya manusia yang ada di dunia. Wow. Sampai segitu perfectnya dia menyerupai. Perfectnya. Makanya jin-jin yang disebut yang disebut Lucifer atau apapun itu, ini kan memanipulasi. Ini kalau versi saya ya, maksudnya jangan bukan saya clash sama Mongol atau enggak sama sekali. Ini kan kita hanya mereaction atau cuman ini. Kalau menurut Islam, jin ini pun nggak ada sebenarnya jin untuk Lucifer atau apa, itu bukan nama mereka gitu loh. Itu kan dalam versinya satanik atau dalam versinya apa gitu kan. Nah, tetap unsurnya adalah jin, dari bangsa jin gitu. Nah, jin yang kesetanan, kalau saya bilang, jin kan juga punya nafsu, ya kan? Jin itu juga punya nafsu yang benar-benar kesetanan, yang memang sudah beribarat kata menyatu dengan iblis lah, ibarat kata dengan setan, itu untuk memanipulasi umat manusia. Oke. Karena perjanjiannya Allah dengan iblis adalah, iblis bilang bahwa saya minta izin ke engkau ya Allah, saya akan menggoda Bani Adam, keturunannya Adam, sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Nah, mungkin ini kan termasuk manipulasi mereka, dengan mereka menunjukkan dirinya dan dia bilang saya Lucifer gitu. Karena mereka kan bisa menyerupai itu semua ya? Bisa menyerupai itu semua. Pertanyaannya, apakah atas izin yang Maha Kuasa untuk menggoda kita? Ya tetap Allah mengizinkan saat itu. Saya izinkan engkau seperti itu. Karena apa? Bukan Allah itu menyukai jin itu atau enggak. Allah malah, kalau saya bilang, kalau dalam versi saya, kalau ini dalam versi saya pribadi, Allah mengizinkan iblis itu menggoda Bani Adam karena Allah percaya tidak semua Bani Adam atau hambaku itu bisa mudah terpengaruh oleh iblis tersebut. Baiklah. Nah, jadi kalau perkawinan antara jin dan manusia memang ada, dalam Islam pun ada. Ada juga ya, juga. Kayak ada dalam sejarah Islam pun ada, namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu juga dia dalam satu kisahnya, Syekh Ahmad Al-Badawi ini punya istri jin. Oh iya. Ada. Gimana? Maksudnya itu dia kisahnya di mana tuh? Kisahnya jadi di ibaratnya di tanah Syam lah, di tanah Syam. Beliau itu pernah ada nikah sama jin.
apa namanya, Syekh Ahmad Al-Badawi ini nikah sama jin. Cuman kalau menikah sama jinnya ada hari-hari khusus. Jadi nggak Ibarat bisa. kata nggak bisa kayak kita setiap hari gitu loh. Misalkan saya ketemu Teteh nih ya, ketemu Teh Feni ini misalkan setiap hari atau dalam waktu ini, kapan kita waktu ketemu bisa gitu loh. Cuman kalau kita nikah sama jin ini ada waktu tertentu. Yang nentuin jinnya atau Jinnya. penghulunya? Jinnya. Oh, jinnya. Jinnya. Kamu boleh masuk kamar saya atau kamar ini untuk bertemu saya di hari ini jam sekian ini. Oh gitu. Karena saat itu Syekh Ahmad ini ada timbul penasaran kenapa sih itu. Nah, saat dibuka di hari yang belum ditentukan itu dibuka, ternyata jin itu dengan wujud aslinya yang setengah manusia setengah hewan gitu loh, seperti itu. Langsung dong, Syekh. Oh my God. Akhirnya kaget sama Tidak sesuai dengan Dedek. ekspektasi. Nah, baru dijelaskan. Oke, jadi tetap harus dengan ikut rule-nya mereka ya berarti Iya. ya. Rule dari jin tersebut ya. Oke, repot ya. Ya repot. Cuman memang mungkin ada kalau orang-orang bilang tuh ada kenikmatan atau ada sesuatu hal yang khusus lah untuk nikah sama jin tersebut. Kita dapat apa gitu. Ada barter. Oke, baiklah. Berarti tadi udah dibahas dalam versi kita pun pernah terjadi bahwa pernikahan terhadap makhluk lain itu, manusia dengan makhluk lain itu ada, memang tidak sama dengan seperti pernikahan pada manusia umumnya, anytime kapan dia bisa Ya, menikah. kalau kita kan juga gitu, punya presiden pertama Soekarno seperti apa? Oke. Iya. Gitu. Kita lanjut? Ya. Next. Ada kayak gitu. Light. Jadi 13 perempuan utama yang salah satunya akan dipilih menjadi permaisurinya Lucifer. 13. Iya, dalam dunia satanik ada. Nah, Lucifer, Lucifer yang milih nanti. Iya, Lucifernya ini maksudnya dia udah Angel. masuk ke manusia. Iya. Udah, Kak. Jadi saya nih dari sisi Mongol ya, bahwa Lucifer bisa menampakkan diri sebagai dirinya atau ke numpang. Tadi yang dikatain Mongol numpang, berarti kan pure di situ. Jin yang merasuki seseorang. Oke. Karena nggak setiap saat jin itu bisa mewujudkan dirinya. Ada timingnya, ada timing, waktunya. Ada waktunya. Nah di situ, berarti kan pure dong. Bahwa Lucifer itu pun bangsa jin. Berarti benar kata Habib tadi ya. Berarti Kalau kita reaction dari perkataan ya. Gitu. Oh, oke. Buktinya di situ tadi ada kata-kata numpang. Berarti kan merasuki dong, masuk dong ke situ ya. Oke. Berkata kerasukan kan orang tersebut. Oke. Lanjut ya. Oh, gitu, Kak. Numpang. Kalau saya udah pernah berapa kali ketemu pribadi sama dia. Kata Kakak waktu itu Kakak pernah cerita di suatu konten ya, Pas? Dia cakep Cakep katanya, ganteng. banget. Banget, Kak. Banget. Siapa sih orang tercakep di dunia ini? Kalah sama Lucifer. Kan Ini menjadi sebuah perdebatan. Orang yang paling ganteng di dunia ini kalah katanya sama Lucifer. Ya kan? Seperti kita ketahui, apa kabar dengan Nabi Muhammad SAW? Apa kabar dengan Nabi Yusuf? Begini. Gimana menurut Habib? Kalau menurut saya, mungkin orang menanggapi omongan Mongol yang mungkin saat itu menuju satu hal. Orang terganteng mana ya di dunia ini itu kalah semua sama Lucifer. Dia bilang begitu. Karena di satu sisi mungkin Mongol belum mengulas tentang Nabi Yusuf, belum mengulas tentang Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam versi Islam, dia bilang kalau dalam versi Islam adalah ibarat kata begini, kegantengan Allah menciptakan ketampanan ya. Allah menciptakan ketampanan itu 100% misalkan. Ya. Nah, 20% itu Nabi Yusuf. 20%? Misalkan. Oke. 20% Nabi Yusuf. Terus 10% Nabi Yusuf, 95 itu Rasulullah.
Dan 5% itu dibagi ke manusia-manusia yang lain. Wow. Berarti betapa indahnya kan berarti wajah Rasulullah SAW. Kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah diciptakan pure dari cahaya. Seperti itu. Mungkin bukan kita harus nyalain Mongol, enggak. Konsepnya di sini kan Mongol sedang menceritakan Lucifer. Kenapa kita harus bahas ke Nabi Yusuf, kita harus bahas ke Nabi ibarat kata Nabi Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau menurut saya bukan untuk disalah-salahkan atau dikontra-kontrakan. Intinya begini, Nabi ini kan adalah manusia yang khusus. Betul. Yang diciptakan dan ditugaskan sama Allah Ta'ala, benar dong? Betul. Apalagi Rasulullah SAW yang udah tidak ada tandingannya. Bahkan dibilang itu basyarul akal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Berarti kan konsep yang Mongol bilang itu nggak masuk ke Nabi dan Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau untuk open mind jauh gitu loh. Cuman ya itu namanya manusia, namanya netizen. Iya, silakan berpendapat ya, boleh ya. Sasha Ini aja. juga ada berpendapat pasti. Oh, silakan komen-komen, ditunggu komen-komennya. Ya, oke, berarti next ya. Tapi cuma 10 menit. 10 menit. Jadi maksudnya mungkin tadi dengan cuma 10 menit itu maksudnya keberadaan Lucifer atau Lucifer itu merasuki tubuh manusia itu hanya batas waktu 10 menit gitu. Karena memang jin nggak pure bisa lama untuk mewujudkan dirinya. Cuma dalam waktu khusus nggak nyampaikan bla bla, nih gue pilih ini, mungkin gue pilih perempuan yang ini nih buat jadi istri gue. Terus udah selesai itu aja. Oh, oke. Dibalik lagi berarti ya. Oke. Next ya. Oh, jadi frekuensinya langsung berubah gitu ya, Langsung Kak? berubah, lebih bau. Pokoknya no good lah. Nah, berarti dia bisa Ketika 10 menit itu selesai, langsung berubah katanya jadi bau, kata Kak Mongol. Berarti benar kata Habib bahwa kurang lebih seperti golongan jin ya. Iya. Yang seperti itu ya, yang mengeluarkan bau-bau. Ya, Kan jelek ya ibarat kata, intinya itu kan masa dengan wujud yang ganteng dengan membawa bau-bau tidak sedap gitu kan, aneh banget kalau di situ orang bilang gitu. Ya memang wujud asli jin itu ya intinya yang dideskripsikan ya setengah manusia, setengah apa namanya, setengah hewan. Oh, oke, baik. Jadi kita lanjut lagi. nikahi manusia berarti, Kak? Dengan pilihannya dia. Iya, Biasanya yang dipilih itu yang seperti apa? smart. Mayoritas yang jadi istri untuk ukuran kecantikan kayaknya cantik nomor 1, nomor 2 dia yang nomor 10. Lucifer tidak memilih kecantikan seseorang. Lucifer selalu memilih kepintaran seseorang. Dia suka. Ya, karena dalam dunia satanik mengenal hierarki kingdom, bukan republik. Jadi ada permaisuri, ada perdana menteri. Yaitu Inggris nih, Ratu Elizabeth adalah kepala, yang menjalankan adalah perdana menteri. Tetapi kalau di rumah, Ratu Elizabeth sebagai kepala keluarga, suami istrinya sebagai itu. Jadi kayak sistem kerajaan kayak Raja Belanda. Seperti itu. Ya, jadi pemerintahan dikelola oleh kami. Nah, ada perjanjiannya nggak, Kak? Ada. Ya kan The Black Covenant namanya. The Black Covenant. Covenant. Ya, Nah, ikatan perjanjian. perjanjiannya itu, Kak, Darah. Blood. berarti kalau mau jadi istrinya Lucifer masuk dulu ke dalam suatu perkumpulan Iya. tersebut, atau memang misalnya nih, Kak, Enggak, dia random. dia nggak masuk nih, Kak, ya, Random. tapi Lucifer suka sama Iya, dia, random. itu bisa. Bisa. Jadi yang jadi istri Lucifer, permaisuri Lucifer bukan orang yang udah jadi anggota. Ada yang di luar mungkin Lucifer suka dan dia ditarik masuk. Nah, untuk menjadi istri Lucifer, permaisuri harus join dulu with us. Di sini dibilang, kan Kak Mongol bilang bahwa nggak harus nggak harus menjadi anggota. Kalau Lucifer suka, oke, jadi istri. Nah, sekarang dalam dunia spiritual yang Habib tahu, itu mungkin nggak terjadi. Ada sesosok makhluk gaib atau jin atau apalah Ya benar, bisa. menyukai wanita itu. Bisa.
Makanya kalau dalam kasus spiritual, apalagi dalam dunia kita sekarang di Indonesia ini, bahkan yang terkenal jin yang seperti itu tuh kalau misalkan di Nusantara ini ya, kalau ini kan versi luar gitu loh, Lucifer apa. Kalau dalam Indonesia ini yang terkenal seperti itu, yang menyukai atau sampai bisa berhubungan intim dengan manusia, itu yang dikategorikan gondoruo. Cuman gondoruo aja. Gondoruo. Yang benar-benar dia punya nafsu untuk menggauli wanita di bangsa manusia. Makanya banyak kasus seperti ini. Kalau jangan ninggalin istri sendiri di rumah, ibarat kata seperti itu. Atau jangan ninggalin rumah, misalkan kita sebagai laki-laki ya, ninggalin istri yang sedang haid atau yang sedang apa, benar-benar sendiri di rumah. Itu makanya kita harus zikir di rumah untuk membentengi rumah ya. Karena apa? Kalau misalkan ada jin ini yang kalau kita lihat sebut gondoruo itu nggak suka sama ini, gondoruo ini menyerupai suaminya yang lagi pergi. Menyerupai suaminya yang lagi pergi, dia masuk ke rumah, ibarat kata dia anggap suaminya kan? Iya. Habis itu berhubungan terjadi. Oke. Itu banyak kasus. Banyak banget kasus seperti itu. Berarti makhluk-makhluk kayak gitu juga punya tipe. Kalau dari versi Habib ya. Iya. Berarti dia punya selera. Kan dia bilang dia punya nafsu. Selera ya. Itu biasanya spontan apa dipantau dulu nih? Oh, Dipantau dulu. Tetap dipantau dulu. Berapa lama misalnya sebelum dia melakukan aksinya dipantau dulu, dilihat dulu Iya gitu. dong, pasti. Jadi nggak Pasti. langsung spontan seketika Nggak gitu. asal spontan seketika. Oke. Nah, kalau untuk yang dikatakan Mongol ini kan kenapa ada tipikalnya smart atau apa? Ini kan untuk memanipulasi lebih luas. Buat untuk Karena jaringan. masuk organisasi di sini. Itu sebenarnya. Makanya diperlukan untuk wanita smart untuk membuka jaringan-jaringan tersebut. Oke. Jadi ada unsur bisnis juga. Oke, kita lanjut ya. Jelas ya, sahabat ya. Berarti aku lanjut lagi ya. Oh, oke. Jadi ini dia datang hari Senin nih. Ritual kedua hari Rabu, ritual ketiga hari Jumat. Nah, hari Jumat lah pemilihannya. Iya. Nanti dia harus melakukan namanya The Black Covenant. Nah, siapa yang terpilih dikasih hadiah? Berupa duniawi. Tato. Lambang. Yoi, tato bunga mawar hitam. Bunga mawar enggak. Jadi the Black Rose. The Black Rose. Sisi. Pasti Black Rose. Pasti. Bahkan untuk undang Lucifer kan salah satu yang harus ada adalah Black Rose. Tapi memang Black Rose ada? Apa memang Ada. aku kan tahunya sampai Enggak, maksudnya kalau bunga rose orang bilang tapi kan nggak ada rose-nya hitam, ada merah. Tapi bukannya kalau rose dia di lama Asia. Ya. sama juga kalau ngundang Belzebub, pepaya busuk kan? Tadi Habib bilang bahwa dalam sebuah pernikahan makhluk lain dengan manusia itu ada barter. Dan kebetulan Kak Mongol juga bilang di sini ada hadiah atau ada sebuah tanda yang diberi. Cuman kalau di versi Kak Mongol itu adalah Tato. Tato hitam. Tato bunga mawar hitam. Nah, ketika seorang manusia dinikahkan oleh jin versi Habib, apakah ada tandanya? Nggak ada. Si jin itu tidak posesif. Oh, saya tandain ya, ini apa gitu. Enggak. Karena dia tahu bahwa saya suka sama dia ini, ya intinya tadi untuk mencari kesempurnaan. Beda sama yang kasus yang tadi bilang gondoruo itu ya. Kalau itu kan dengan nafsunya dia memperkosa, ibarat kata seperti itu. Tapi kalau dalam perjanjian nikah itu benar sama, ada akadnya, ada maharnya dengan syariat nikah lah ibarat kata. Rukun wajibnya nikah ada saksi, ada penghulunya, ada maharnya, ada ijab dan kabulnya, itu ada. Itu aja. Dia nggak ada tanda kayak ditato, enggak. Kalau ini kan memang organisasi, jadi ketahuan. Jadi Berarti kan ada tandanya di sini. Oh, the Black Rose ini ditato itu berarti dialah yang terpilih menjadi istrinya Lucifer. Seperti Oke. itu.
Oke, kita lanjut. Salah satu. Tadi mau kamu ngomong bilang bahwa untuk mengundang mereka itu kalau apa namanya, saya agak susah nyebutnya. The Black Rose, Bukan. mawar merah. Yang Beelzebub. Oh, Beelzebub. Beelzebub. Ah. Apa sih? Beelzebub. Beelzebub. Ah. Itu dengan pepaya busuk. Ya kan? Ya logikanya aja dong. Kalau misalnya Tuhan bagus kan harusnya dengan wangi-wangi ya. Nah, satu itu. Kalau Lucifer dengan tadi bilang kan salah satunya adalah The Black Rose atau mawar hitam itu berarti mawar busuk lah ibaratnya. Atau seperti apalah mungkin. Di sini kan berarti kan ada satu perjanjian, ada satu persembahan. Nah, jin itu memanipulasi seperti itu gitu loh. Bagaimana dia manusia ini atau hamba Allah ini menduakan Allah. Oke. Jadi lebih percaya dengan saya mempersembahkan ini, datanglah itu jinnya dengan perjanjian apa, ya sudah. Nah, berarti dalam pernikahan yang sesungguhnya yang tadi Habib cerita itu bahwa memang persembahan berarti memang ada juga ya. Ada dong, ada. Berarti ketika nikah itu sajian-sajian atau gimana ada? Ada. Untuk ngundang-ngundang dia itu? Enggak, kalau misalkan memang dia pernikahan pure, jin itu udah nungguin, sudah ada. Dan kita masuk ke dimensi mereka, makanya kan aku bilang ada penghulu atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang khusus Menikahkan. Ada yang mau nikah sama itu sama jin? mungkin ada yang mau. Nomornya dia apa? Hah? Nomornya Komen kiai. di bawah, komen di bawah gitu. Tapi punya keturunan nggak? Punya. Terus anaknya gimana dong? Ada yang di versi manusia, ada yang di versi jin. Oke. Kalau dari versi manusia, kayak Ya seperti anak biasa. tapi kan pasti ada perbedaan dong dengan anak-anak. Ya mungkin lebih ini ya, spiritualnya kayak anak-anak indigo. Itu bisa dikategorikan seperti itu. Level spiritualnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi lah. Karena memang kan. Memang jalur khusus lah ibarat kata. Oke. Baiklah, kalau ada yang mau nikah silakan komen-komen di bawah. Tapi kalau salah saya jangan. Masih banyak manusia kok. Iyalah. Oke. Next ya. Sebuk Itu tuh, siapa tuh? Dari 9 lord, kan kalau di satanik tuh dari dalam dunia kegelapan tuh mengenal ada 72. Gotia tuh dibilang, kalau kita kan sembara for us. Baru ada high rank. Nah, yang 9 ini premium rank. Nah, di situ ada Lucifer, ada Baal, ada Beelzebub. Nah, untuk manggilin mereka ini harus ada benda yang menjadi benda kesayangan. Lucifer itu, Black Rose itu. Persembahan kesayangan ya. Oke. Next ya. Oh, oke. Nanti dikasih di payudara. Taruh di situ ya. Iya, sama cewek yang jadi permaisuri. Orang umum bisa ngelihat. Enggak. Misalnya kalau dia enggak. lagi pakai bikini atau gimana, orang umum Oh, bisa, tapi ada orang tertentu yang akan tahu. Dan kalau orang itu tahu, yang punya pasti akan tumbang. Oh, oke. Karena itu kan perlindungan dirinya dia. Iya, benar. Kalau Mongol tato naga. kakak ada. Iya, dari sini sampai ke bawah sini. Itu waktu kakak di Sana, masa-masa iya, itu. 2 tahun harus hilang. Tapi bukan tato yang tetek-tetek, enggak. Maksudnya kayak dikasih. Iya, diituin. Nggak terasa Itu- gitu kan? Enggak. Itu adalah pelindung. Jadi Mongol punya dark angel yang jaga tuh namanya Agares. Nah, itu kalau mungkin nonton konten tuh ada di konten opera. Gimana menurut Habib? Tadi kamu bilang ada penjaga, pelindung. Nah, secara spiritual, apa memang ada seperti itu pelindung penjaga? Ada, karena kalau misalkan dalam, ya tetap penjaga itu kan ada 2, ada jin dan malaikat, ya kan? Ada jin, kalau misalkan dibilang dark angel, malaikat tidak ada yang namanya dark angel kalau dalam versi kita ya, dalam versi Islam. Malaikat ya pur, dia dari cahaya. Tidak ada yang namanya malaikat membangkang dari Allah Ta'ala. Gitu. Kecuali memang Allah takdirkan seperti itu. Oke. Gitu. Untuk ada kisahnya lagi nanti bakal diulas nanti. Panjang nanti ya. Panjang. Oke. Nah itu. Jadi juga dari bahasa jin kayak misalkan kita punya khodam lah, gitulah. Kita kalau dalam versi Islam itu kan kita mewiridkan sesuatu atau mendawami sesuatu kayak la ilaha illallah atau ayat kursi atau apa. Nah di setiap wirid tersebut ada khodamnya masing-masing. Dan itu yang menjadi penjaga untuk kita. Yang aku bilang tadi kalau kita wirid kan berarti kita menyebarkan energi baik. Nah dalam setiap wirid itu adalah dari bangsa jin atau dari bangsa malaikat yang menjaga kita di situ.
Oke. untuk merasakan energi baik itu. Jadi kurang lebihnya ya Kamongol dengan bilang seperti itu memang di versi Ya, ada. spiritual kita juga ada ya. Ada. Oke, baik kita lanjut ya. Konten opera ya. Iya, yang di part 3, yang di atas rooftop tuh sebelah kanan dianya lagi nunggu untuk Mongol ngebuka pintu untuk mereka masuk. Nah Kak, Lucifer sendiri dia memberikan keturunan nggak? Kalau di Udah kita bahas Indonesia sih belum, karena Kalau di luar? perempuan yang hamil itu kan Lucifer numpang badan. Oke. Bersetubuhlah terjadi. Iya, nanti kan hamil di tanggal 20 Desember itu harus digugurin. Versi Kamongol setelah hamil ketika tanggal apa tadi? Pada saat 20 Desember. harus digugurin. Berarti menjelang Natal kalau versi mereka ya. Nah kalau versi kita malah Habib bilang tadi nggak digugurin ya. Enggak malah. Ya malah apa namanya? Ya seperti biasa. Seperti anak dan ibu aja dengan orang tua sama. Dipelihara berarti ya. Dipelihara. Cuman kalau ini kan memang ada satu perjanjian khusus di situ. Ibarat kata kayak mujak lah di Nusantara ini kan. Lo kasih anak, gue ngasih perjanjiannya gue minta anak lo laki-laki buat gue. Ibarat kata lo tumbalin, ya gue kasih apa yang lo minta. Serem ya. Ya Allah. Dan itulah manipulasi mereka sebenarnya. Karena ada tujuan-tujuan mereka ya. Tujuan mereka maksudnya gini loh. Tadi kan kita udah reaksi dari mungkin part 1 ya. Nanti kita bakal reaksi lagi part 2. Nah, kesimpulannya di tadi yang kita bahas bahwa sebenarnya pernikahan antara jin dan manusia itu ada benar adanya, dan wali kita pun pernah, yang tadi saya bilang Syekh Ahmad Al-Badawi itu melakukannya, dan banyak juga para tokoh-tokoh juga melakukannya gitu. Terus untuk persembahan memang ada gitu. Jadi intinya begini, antara manusia dan jin itu hanya sebatas satu dimensi. Manusia itu dimensi ketiga, jin itu dimensi keempat. Jadi sangat bisa untuk saling berhubungan. Kecuali manusia dengan malaikat, karena malaikat dimensi ke-5. Sangat ada lengkap satu dimensi. Nah, ini prosesnya mungkin lebih panjang. Seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya pure, kalau saya bilang masalah satanik dengan spiritual kita hampir sama, cuman kalau dalam satanik ini pure kalau dalam versi saya Islam ya, memanipulasi. Jadi jin ini memanipulasi mereka untuk menduakan Allah atau menduakan Tuhannya, karena bukan Islam aja yang masuk, ada Nasrani juga, betul? Iya, semua Ada agama. apa? Karena semua agama ini kan mengajarkan yang baik. Nah, dibuanglah yang baik tersebut. Bahkan kalau saya bilang Islam jarang lah, cuman hanya suka aja dengan satanik gitu. Tapi Iya. kebanyakan yang masuk itu, mungkin Mongol juga pernah bilang, kebanyakan Nasrani dalam satanik tersebut karena apa di sini? Nah, inilah orang-orang yang smart itu, orang-orang yang terkadang memikir dengan logika tanpa memikir dengan hal spiritual sebenarnya gitu. Karena hal spiritual gaib itu baik sebenarnya. Tinggal bagaimana orang memproses tersebut gitu. Jadi dalam satanik ini adalah bagaimana jin ini memanipulasi mereka untuk mendapatkan kepuasan tertentu dan dijadikan satu sekte atau satu organisasi untuk terus menyebarkan apa yang dijanjikan, apa yang diminta oleh iblis kepada Allah Ta'ala untuk menggoda Bani Adam sampai yaumil kiamat. Masya Allah, sampai perjanjiannya sumpah sampai sejauh itu ya. Oke, aku lanjut ya. Boleh? Di perut. Terserah berapa bulan. Ada ketentuannya Kak? Iya, pokoknya dia harus gugur di tanggal Desember tanggal 20. Walpurgis, iya, ada acara ritual di situ. Nah, itu yang akan dikonsumsi nanti. Dimakan. Setiap ritual satanik tuh ada perjamuan kudus namanya. Ya kan, perjamuan kudus itu minum darah dan daging. Bukan binatang, tapi manusia. Tapi bukan orang di rumah terus diculik, atau bayi di rumah sakit terus diculik. Tidak. Darah dan daging ini dapatnya dari tempat aborsi.
Tadi kita dengar dari Kak Mongol bahwa perjamuannya itu adalah darah dari hasil aborsi atau bayi dari aborsi. Itu berat sekali. Iya, karena kalau jadi gini, makanan jin itu adalah darah, tulang, dan kotoran. Darah, tulang, dan kotoran ya. Darah, tulang, dan kotoran. Ya. Itu persembahan utama sebenarnya. Karena makanan jin itu adalah darah, tulang, dan kotoran. Nah, kenapa diambil dari aborsi? Mungkin kalau menurut saya karena itu gampang, nggak ribet. Dalam ritualnya mereka memang ada hubungan bebas, ada seks party bebas. Dari hasil itu yang mau nggak mau anak yang dihasilkan dari hubungan seperti itu akhirnya diaborsi untuk dimakan lagi. Karena memang ada bilang jin itu memanipulasi sesuatu hal yang jelek. Bagaimana orang yang ikut mereka itu adalah melakukan hal-hal yang ya di luar nalar lah, di luar apa yang diajarkan oleh agamanya mereka gitu. Begitu. Dipilihnya aborsi. Jadi pilihnya aborsi karena apa? Karena muda, mungkin lebih gampang satu, dan mungkin memang nggak ribet kan, karena memang sudah ada perjanjian kan di situ. Siapa yang ikut mungkin dalam satanik atau organisasi tertentu, dia seks bebas, dan kalau hamil, ya tanggal 20 itu ya digugurkan. Untuk apa? Untuk dijadikan ritual lagi seperti itu. Tadi dibangun dari segitu aja. Dari situ aja. Soalnya apa, kalau misalkan kita ngambil di luar kan otomatis ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari aparatur pemerintah atau apa, jadi lebih ribet. Segitu. Nah, kalau dari segi kan tadi bayi aborsi ya. Aborsi. Kalau dari versi kita kan kalau aborsi itu kan ya kan bayi itu nggak berdosa. Bayi itu nggak berdosa satu, dan orang tuanya atau orang yang mengaborsi bayi tersebut ya dijatuhkan hukuman seperti dosa membunuh. Iya, mungkin karena masih suci juga kali ya. Gimana? Bukan masih suci, jadi ibarat kata intinya hakikatnya manusia itu semua adalah suci. Bayi itu lahir dalam keadaan suci karena tidak tahu apa-apa. Di situ kan, berarti kan sesuatu hal ini mereka mengaborsi itu mereka membunuh. Jadi dosanya itu yang mengaborsi dapat, yang diaborsi dapat, ibarat kata yang ngasih tahu tempat aborsi pun dapat. Komplit deh tuh. Paket amit naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Itu dia. Oke, next ya. Seram ya BP ya? Tuh lagi minum ya? Orang yang aborsi kalau usia kandungan udah 2 bulan, udah ada bentuknya janinnya. Itulah yang jadi Itu makanan. yang kita makan. Itu yang dimakan. Iya, kita sebagai LC yang paling pertama harus pernah? Iya. Paling sering dapat area jari tangan. Itulah sampai sekarang gue gak mau makan ceker. Karena mirip. Cuman kemarin kita ada temen bininya ngidem. Terus Minta sama emasnya ceker kiri semua. Ya kali. ya Tuhan. Dibalikin duitnya sama emasnya. Lu gila orang kemana nih? Benar. Jari kiri nih deh semua. ayam nih semuanya Ada, sama. ada. Gitu. Jadi ada aja kalau ngidem, cuman kan di satanik seperti itu. Jadi kita mantan-mantan pasti tahu. Pasti tahu Iya, ya, Kak, ya. selalu ada di payudara sebelah kiri. Oke. Nah, kalau Kalau ada satunya. Ntar ya. Ya, itu. tapi itu bukan golongan organisasi. Kak? Organisasi. Oh, benar, organisasi, Yoi, Kak. coy. Oh, Komunitas. komunitas itu itu kayak- semacam geng. Oh, dan Yang benar tadi Habib bilang itu dan orang-orang satu organisasi untuk Ya, orang juga. smart, rich people, tapi tidak semua orang kaya, tidak semua orang pinter sih. Cuman kalau Mayoritas satanik itu selalu mencari orang pinter. Kenapa orang pinter? Dari 100 orang pinter di dunia, ya, 10 yang percaya Tuhan. Tuh. 90 lebih kurang yakin dengan Tuhannya. Tapi bukan Karena ibarat kata kalau mau bilang seperti itu, emang yang terjadi di sekarang itu seperti itu. Ibarat kata manusia itu lebih menuhankan dunia daripada Allah. Ibarat kata seperti inilah. Orang itu lebih menggebu-gebu sesuatu hal yang memang sudah direncanakan sama Allah Ta'ala, yang memang sudah
diatur sama Allah Ta'ala. Ibarat kata kalau kita baca hadis atau baca dalil manapun, rezeki kan sudah diatur sama Allah Ta'ala. Benar dong? Sepakat ya kalau dalam Islam. Nah yang belum diatur itu sama Allah apa? Kita ini masuk neraka atau masuk surga? Berarti kan yang harus kita kejar itu yang mana? Surga dong. Yang belum diatur kan sama Allah Ta'ala. Tapi di zaman sekarang orang yang sudah bergelut dalam logika dunia, dia lebih memilih gue senang dulu di dunia. Daripada dia nggak tahu bagaimana dia itu kekal nanti di neraka atau di surga. Ya insya Allah kita semua masuk surga. Amin, amin. Tuh. Kita lanjut ya. Ya, karena itu percaya. Nah, orang seperti ini caranya beda yang di atas mempertobatkan mereka. Orang yang pinter nggak boleh ketemu sesama pinter. Oke. Tapi orang yang pinter harus ketemu dengan orang yang smart. Kelar hidupnya. Saya ketemu sama orang pinter di salah satu kampus. Waktu itu Mongol habis ngisi acara, terus dia bantahin Mongol. Nah, bumi ini terjadi tabrakan meteor, bukan diciptakan. Secara itu ya. Yalah, masa, Prof? Iya. Tuh, tapi hasil tabrakan. Tabrakan. Pertanyaannya meteor, Meteor siapa yang bikin? ciptaan? Benar. Sekarang no. No ya Kak ya. Di satanik orang pinter banyak banget. Orang smart. Ya kan? Oh ya, dia akan kasih, tapi harus akhirnya kita nyari-nyari sapi kukunya 3 gitu, dihitung-hitung sapi kukunya kok 3 apa 4 sih sebenarnya. Di sini Mongol. Nah, tapi kalau dalam dunia satanik beda lagi. Pingin kaya tidak ke teritori. Langsung. Teritori itu kasih minta tumbal, kambing. Oh, di level teritori Iya. itu ada requestnya. Yoi. Oke. Nah, kesalahan manusia adalah menjanjikan. Oh. Di teritori harusnya jangan janji. Kan ada yang pokoknya kalau sampai gua jadi, nanti anak gua yang ketiga gua kasih. Itu ada yang kayak gitu. Ada. Nah kalau di satanik nggak harus ke situ, langsung ke bos besar namanya Baal, Lord of Wealth. Mongol di sini bilang tidak ada tumbal. Jadi seakan di sini Kak Mongol menceritakan tentang level membandingkan kegiatan-kegiatan yang mungkin pesugihan yang ada di Nusantara kita, ya. Kalau di Nusantara kita mungkin dengan cara tumbal, kita contohnya kan anak atau apalah yang bisa ditumbalkan gitu kan. Cuma di sini versi dia katanya yang dipersembahkan adalah jiwa. Apa bedanya? Cuma masalah casingnya. Apa bedanya sekarang? Sebenarnya begini, kalau dalam ibarat kata dalam persembahan atau dalam pemujaan, ibarat kata orang muja, sebenarnya yang ditawarkan adalah jiwamu dulu. Anda ingin cepat dapat ya jiwamu dulu. Baru anak, baru orang tua, baru keluarga, saudara, sanak saudara, baru orang lain. Ya juga sih. Jadi tetap pertama yang itu lo dulu. Lo gue kasih misalkan kita minta jabatan atau minta uang sekian, ya udah gue kasih, tapi waktu lo sekian tahun. Berarti ya intinya kalau konsepnya sama aja. Sama aja kalau menurut aku ya. Cuma persoalannya adalah ini lebih keren aja gitu kan, lebih terkonsep Lebih gitu. terkonsep. Nah kalau yang versi Nusantara kita kayak penyugihan, dengan kita datang aja kan kita udah meyakini. Kita datang, terus kita meminta sesuatu, misalnya pengen kaya atau bagaimana. Berarti kan dengan kita datang aja kita udah ngasih nih jiwa saya dengan meyakinin. Di situ sebenarnya tumbal terutamanya di situ. Walaupun dia bilang anak ketiga saya, kata Mongol tadi kan, anak ketiga saya sembahkan kepada Anda. Kalau anak ketiga, ini ada spare waktunya lagi, misalkan 5 tahun, tidak ada yang bisa ditumbalkan, ya dirinya yang diambil. Sama aja. Bahkan lebih konkret kita, anak udah hilang, ibu udah hilang, ini semua udah hilang, kita nggak bisa ngasih tahu ya kita, berarti kan semuanya habis. Ya intinya judulnya jiwa-jiwa juga. Cuman kalau saya ambil kesimpulan sih caranya. Ya, terkonsepnya lah ibaratnya. Konsepnya yang beda. Kalau kamu Mongol, kalau aku lihat sih versi kerennya aja gitu. Langsung caplok jiwanya. Ya. Yang anak-anaknya nggak ada, tapi sebenarnya sama aja. Tetap ada ibarat kata take a gift lah. Oke. Gitu. Tuh dipikirkan ya sahabat-sahabat yang mau seperti itu, karena di komen tuh ada yang kayak gitu, ada yang mau, ada yang kamu malah cerita ada yang ngubungin dia pengen jadi ikut aliran itu. Karena gini loh,
yang diserang sama organisasi ini, dia kan pasti menawarkan, lo kerja, lo dapat salary. Apalagi sekarang dunia ini kita dikonsepkan bagaimana kita ini disusahkan. Organisasi ini masuk dengan menawarkan sesuatu hal yang gampang. Gitu. Lo masuk komunitas gue bayar per bulan lo, tapi lo begini, mau apa enggak? Ya mau dong orang. Iya. Gitu. Jadi memang permainannya seperti itu. Gitu. Jadi, Lebih ke organisasi sih kalau menurut aku ya. Satanik itu organisasi, pure organisasi. Kalau saya bilang ya, terserah yang mendengar mau ngomong apa, tapi menurut saya pure organisasi. Oke, baiklah. Cuma ya sekarang kan seperti itu aja. Lagi? Boleh? Oke, Langsung diambil. langsung diambil. Jadi mau ada nabi siapapun tidak bisa menjadi pembelamu. Karena engkau Iya, sudah kan? memberikan jiwamu. Menyerahkan jiwa. Jadi di sini bilang, kalau kita tahu kan dalam Islam itu kan Rasulullah SAW kan itu kan Syafaat, ya memberi pertolongan. memberikan pertolongan, memberi syafaat ya. Mongol di sini juga mengiyakan Habib bahwa ketika lo memberikan jiwa lo nih dalam kasus cerita satanik, nabi siapapun tidak akan bisa nyelamatin lo. Iya benar, karena gini loh, dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala dan tidak bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW sebelum dirinya bertobat ya. Beda nih, sebelum dirinya bertobat di dunia, tetap Allah Maha Baik dan Maha Sayang. Itu adalah orang yang menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Gitu. Otomatis dia memberi jiwanya kepada satu unsur makhluknya Allah juga, ibarat kata musyrik, menduakan Allah dong. Ya, itu udah nggak masuk kategori. Tidak ada penyelamatan dari Rasulullah SAW juga dari untuk versi Islam ya. Karena Mongol sendiri juga bilang siapapun nabinya Nggak bakal bisa menyelamatkan. nggak bisa menyelamatkan karena itu udah menduakan Tuhan yang Maha Esa. Next ya. Yang paling berbahaya itu. Nah itu yang Mongol bilang, mendingan datang ke emak, minta maaf, minta doa restu, kemampuan diri, penyertaan Tuhan pasti sukses. Amin. Sama kayak nyonya kan? Siapa yang menyangka? Iya. Sama kayak Tuhan juga kan? Everything under control. Di saat kita percaya apa yang kita lakukan good, pasti hasilnya Betul. Everything under good, control. better, and best. Yes. Bagus bahasa Inggris juga kan? Kursus loh. Iya loh. Di Juliana kursus menjahit di Pasar Baru, Iya, Pasar iya, Rebo. Ya, tapi kan kursus menjahit benang bahasa Inggris, jarum bahasa Inggris. Jadi kita Lucu deh orangnya. Tuangan. Makanya saya senang kalau ngobrol sama kamu Mongol nih. Antara iblis, setan, dan jin. Atau iblis dengan jin itu beda nggak? Beda jauhnya. Sama dengan agama Islam aja, antara Dajjal dan Syaiton kan beda. Beda pergaulan juga mereka ya? Dajjal dan setan itu emang beda. Dajjal ini kan makhluknya Allah, bukan dari bangsa jin. Karena kebanyakan orang itu ngomong Dajjal itu jin. Gitu loh. Nah, setan itu anaknya iblis. Yang tidak berwujud, yang masuk ke dalam keegoan manusia. Oke. Itu setan. Jin itu makhluk yang diciptakan sama Allah Ta'ala dari api. Oke. Gitu. Dan iblis itu adalah dari bangsa jin. Iblis dari bangsa Dari jin. bangsa jin. Yang dinaikkan derajat seperti malaikat. Yang Azazel tadi kalau Malaikat Azazil. yang konten saya podcast sama TV ini kan masalah iblis itu tetap dari bangsa jin. Baiklah. Jadi ini dari versi kita agak sedikit diluruskan nggak ya? Bagaimana? Ibarat kata Dajjal atau setan itu beda jauh karena setan ini tidak berwujud. Setan tidak punya wujud. Termasuk ke dalam diri manusia berupa keegoan. Keegoan, rasa kemarahan, rasa ingin menang, rasa ingin menang dalam kesombongan ya. Intinya keakuan ya. Itu adalah nafsu. Iblis adalah unsur terkuat dari jin. Ibarat kata jin yang derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Iblis. Tapi jin itu makhluknya Allah seperti manusia. Ibarat kata makhluknya Allah juga, cuman manusia dari tanah,
jin itu dari api, malaikat itu dari cahaya. Cahaya. Gitu konsepnya. Konsepnya seperti itu. Paham ya sahabat-sahabat di rumah ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan komen aja. Nanti mungkin kapan kita lakukan live streaming sama Habib langsung. Boleh. Boleh Habib ya? Siap. Oke, kita lanjut ya. Tapi di hierarkinya aja beda. Hierarki. Dajjal. Emang Isa dan Nabi Imam Mahdi datang mau bertempur sama syaitan apa sama Dajjal? Sama Dajjal, si mata satu. Otomatis hierarki dia lebih tinggi. Oh, jadi iblis itu dajjal. Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu Satan Satan. sebagai Lord of All. Oke. Dia induknya nih. Nah, induk ini si mata satu ini yang diprediksikan tuh kayak di uang negara lain tuh. Kan ada segitiga, ada mata di tengah. Kan konon kabarnya itu kan mata Horus. Nah, itu lagi balik lagi ke mitologi. Oh. Ya tuh cuman tinggian siapa, otomatis tinggian Satan. Kalau dari sisi bahasa Inggris. Tapi kalau dari sisi agama namanya Dajjal di Muslim. Iya, betul. Kalau di agama Kristen bisa setan atau Intinya Dajjal itu kan fitnah terbesar yang Allah berikan. Jadi bukan Dajjal itu bukan setan, cuma makhluknya Allah yang diberikan juga keistimewaan. Gitu. Ya benar, Imam Mahdi dan Nabi Isa ini, Imam Mahdi ini bakal berperang sama Dajjal dengan umatnya Imam Mahdi, dan Dajjal dengan umatnya. Nabi Isa ini yang bakal menghancurkan Dajjal gitu loh. Nah, ini kan beda versi. Maksudnya versi mungkin dari satanik atau dari Kamoa, dari agama lain gitu kan. Ada Satan, Lucifer, Baal atau apa. Ini kan penyebutan aja. Cuman kalau Islam ini kan berkata dibuat ringkes, dibuat apa namanya? Dibuat sesuatu hal yang menuju iblis, ya ini punya anak setan yang mengganggu manusia dalam keegoan, dan juga bisa mengganggu jin. Yang aku bilang tadi, jin kesetanan. Jin yang mengganggu, memanipulasi manusia. Gitu. Kalau misalkan bilang Satan itu adalah king of all atau raja dari semuanya, ya benar, karena yang bekerja itu mereka dalam keegoan makhluknya Allah Ta'ala. Mungkin konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu Mas Habib ya. Oke, itu dijelaskan detail sekali oleh Habib. Jangan lupa dong di-share, Ya, di share. like, di komen Feni Rahma YouTube. Kalau ada yang mau saya streaming bersama Habib, boleh juga di komen ya. Nanti mungkin Lewat next IG boleh boleh. atau apa. Nah, mungkin nanti yang punya apa namanya, yang punya video-video serem atau ibarat kata lah penampakan atau apa yang bisa kita reaction atau dia butuh ini benar nggak atau enggak atau apa, bisa kirim lewat TikTok Feni Rahma juga ya. Iya, Feni Rahma. TikTok Feni Rahma. Terus juga lewat IG juga bisa. Yap. Jadi nanti kita bakal masukin, kita pilih, kita masukin konten dan kita bakal ulas itu. Oke, nah tentunya itu kita pilih yang terbaik ya. Kita pilih yang terbaik, makanya kumpulin aja ada pertanyaan apa tentang apa namanya, Bun atau apa. Ini bener nggak nih? Penampakan ini video atau ya. foto. Foto ya. Boleh, itu bisa kirim lewat TikTok atau bisa lewat IG Feni Rahma. Nanti bisa kita ulas lagi di konten selanjutnya. Oke, Ya. nanti mungkin Habib pengen ada yang Habib buka tuh. Oh, kartu Reaksi. Jemaat. Kartu Jemaat ya. Itu nanti bakal kita buka. Kalau sekarang mungkin nanti dulu aja. Janganlah serem. Nanti dulu. Nanti bisa misalkan dalam satu hal ada pertanyaan apa, atau nanti mungkin kita bikin konten khusus Jumat kali. Boleh ya. Jadi ada orang yang mau bertanya atau mendeteksi apa atau bagaimana, makanya terus ikutin aja, subscribe, share, like, and comment, dan lebih aktif juga di IG dan TikToknya Feni ya. Yes, lu makasih loh dibantu Habib loh, dipromosikan. Jadi kita buat lebih semangat lagi untuk bikin kontennya buat edukasi kalian juga semuanya. Yes, atur nuhun atuh. Ini kita lanjutin dulu nggak? Udah selesai? Udah selesai ya. Habis. Jadi kita close aja langsung ya. Oke. Baiklah. Tidak kebaca sayanya.
Jadi kesimpulannya bahwa menurut Habib satanik itu adalah sebuah organisasi saja, ya, bukan sebuah aliran agama. Bukan. Oke. Untuk sahabat di rumah, pembahasan ulasan saya tentang bersama Kamongol yang sisi gelap hierarki satanik bersama Kamongol. Hari ini saya close dulu. Nanti next akan ada pembahasan yang lainnya, tentunya dalam YouTube saya yang menarik untuk dibahas. Bila mana ada yang ingin dibahas atau di-review ulang bersama Habib, boleh deh di komen. Kasih tahu nih judulnya apa, dalam segmen apa, nanti kita coba bahas kembali. Seperti yang tadi Habib bilang juga, kalau misalnya ada video-video yang penampakan atau foto penampakan, kamu bisa kirim ke YouTube kita atau ke IG kita atau ke TikTok kita. Nanti sebisa mungkin coba kita bahas, bener nggak sih nih foto-foto video penampakan itu, gitu loh. Mungkin nanti kita bahas dari segi spiritualnya dan dari segi kebetulan sini Habib bisa buka kartu Jumat, nanti kita akan bahas selanjutnya. Sebentar nih, ini ada yang mau ngomong nih tadi. Sini sebentar. Oh, oke. Kalau mau kirim ke mau ngirim video-video selain tadi ke IG atau ke TikTok atau ke YouTube, bisa kirim ke Telegram ya. Namanya sahabat Feni Rama. Itu akan proses nanti ya. Kalau sekarang masih sahabat FRS, nanti mungkin akan kita ganti menjadi sahabat Feni Rama, oke? Jangan lupa kalau mau gabung-gabung ke Telegram juga monggo silakan. Oke? Ada lagi? Dah, oke. Oke, kita tutup lagi. Kita tutup dulu acara pembahasan sore ini. Sepertinya Habib sudah keringetan. Butuh kopi sih. Butuh kopi ya. Tadi nggak dikasih kopi, air putihnya udah habis gitu ya. Oke, terima kasih Habib ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.